kita sekarang ada di studio baru. Ya, kita lagi ada di Demosker ya. Ya, siap. Demosker Tempatnya di mana, Om? itu singkatan dari Tenggilis Point. Tenggilis Point. Berada di Tenggilis ya. Tenggilis ya. Tenggilis Mojoyo, Surabaya. Dan kita dipinjemin studio ya. Ini studio untuk podcast hari ini. Dan letaknya kayaknya di depan apartemen Metropolis ya. Banjar apartemen Metropolis. Betul. Ya. Kita kedatangan tamu nih Om. Siapa nih tamu hari ini? Asing. Tamu tetap kita, Mr. Chandra dia. Gimana Om? Alhamdulillah baik. Kita mau ngomongin soal apa ini hari ini? Baik. Nah, kita ngomongin ya, hari ini kita akan membahas teman-teman ngobrol-ngobrol semua dari Republik Burung. Apa aja sih perkembangan saat ini di dunia lovebird di Lovebird ya. Indonesia ya. Jadi kita banyak mulai nanti akan membahas satu persatu, mulai beauty contest, nanti ada masalah mutasi ya sekarang yang baru bermunculan ada di Indonesia, ada aqua, ada yellowfish. Ya. Nah, ini kan turunan semua dari PPR. Ya, Nah, PPR. nanti kita akan bahas bersama Om Chandra. Oke guys, jangan skip kemana-mana ya. Ya. Chandra, Ya. akhir-akhir ini kan mulai Ramai lagi dunia lovebird ini. dunia lovebird mengenai mutasi-mutasi baru. Nah, kita kalau seandainya kita yang pemula atau orang yang mau terjun di dunia lovebird, sikap apa nih yang diambil ya? sebaiknya kita ambil ya? Iya sih. Menyikapi sebuah perubahan ya intinya gitu kan. Di mutasi-mutasi baru ya, yang muncul di Indonesia ada aqua, kemudian turquoise itu sendiri seperti apa, kemudian ada yellowfish, dan terakhir malah saya temukan postingan hybris atau uban. Mutasi uban nanti bisa kita tampilkan di slide, teman-teman bisa lihat. Ya. Nah, menyikapinya itu bagaimana sih gitu kan? Biar orang yang sudah beli ataupun yang mau rencana beli atau yang Sudah punya? apa yang harus dilakukan ya? Nah, Yang pertama, jika kita tidak tahu, tidak perlu bersuara di sosial media. Jika kita tidak tahu, yang nggak percaya, saya nggak tahu ini, bingung gimana ini. Lebih baik saya diam mengamati apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman ataupun dari BPA itu sendiri. Pasti kan ada info yang terupdate ya. ya. Nah, Daripada membuat gaduh di sosial media dengan pendapat yang tidak didasarkan dengan hukum sehingga terjadi polemik. Imbasnya ke siapa? Imbasnya adalah kepercayaan diri kepada orang yang baru mau invest itu. oke. Iya kan? Wajar kan ya Om ya? Misalnya Orang punya pendapat Iya. masing-masing, diutarakan masing-masing, malah jadinya ricu. Gitu Iya. maksudnya. Rame. saya malah kan postingan materi tahun 2000 sekian seperti kita dulu ya gitu. Materi 2016 ke 17 kali semuanya masih ada. Materi ini persiapan tahun 2017 ini apa dulu sama. Sekarang Mungkin enggak. akhir tahun ini. Akhir tahun ini 2021. Malah bingung, malah banyak orang yang wah ini kan gitu. Kalau orang sudah bilang ini gimana tuh ini kok bertanya masih Arahnya kemana? arahnya kemana ini masyarakat saya kan gitu. Nah, menyikapi sebuah perubahan ya itu yang pertama, jika kita tidak tahu lebih baik kita diam. Mengamati, belajar kepada teman-teman yang sudah punya, belajar kepada ya kalau bisa bahasa Inggris bisa buka websitenya di Orlito ada penjelasannya bagaimana itu. Nah, tidak hanya mutasi baru yang bikin polemik ya, di standar spesies itu juga ada. Sudah beli intinya ternyata menurut dia salah. Wah ini sudah beli, misal spesiesnya Pizzeria, Ya. paling riskan itu Pizzeria soalnya. Kenapa nih? Ya
daripada saya bikin status di sosial media salah tafsir, multi tafsir, lebih baik saya ungkapkan di podcast Republik Burung. Makanya simak terus gitu. Insya Allah lalu. Oke. Nah ini udah bahas masalah mutasi, lebih baik diam daripada berkomentar sehingga menyebabkan orang lain atau calon peternak baru atau yang sudah punya itu turun kepercayaan dirinya dia sehingga Robert kayaknya kurang mendapat hati lagi kan gitu kan. Salah kaprah. Salah kaprah. Kembali lagi ke topik yang kedua adalah ketika saya membeli sebuah spesies, seekor spesies, kemudian diternak salah. Sudah lagi ke sosial media menyalahkan banyak pihak, menyalahkan ini itu, lebih baik diam, amati dan pelajari. Salah tuku kok dibilang dari pertanyaan awalnya salah, ini saya dikasih. Ada tips ini yang menarik nih. Sebenarnya ini pengetahuan dasar dulu ya. Fishery yang paling krusial soalnya fishery ya. Fishery punya mahkota yang menurut saya letak keindahannya di situ. Mahkota kalau fishery ya. Ada yang berpendapat bahwa ini banyak merah, ini banyak putih, ini harus coklat kehijauan. Yang benar yang mana loh? Saya kasih informasi kepada teman-teman semua, di negara lain pun juga terjadi seperti di Indonesia. Lingkupnya jauh lebih besar. Yang pertama Belanda menggunakan standar fishery dan mahkota ada merah di sini masih ditoleransi. Kemudian Jerman dengan banyak kuning di bagian belakang vegetasinya. Kemudian di Belgia sendiri menggunakan warna yang sudah standar lomba mereka, yaitu bronze green. Nah di Indonesia yang mana? Ada orang bingung kan? Ini merah salah, kuning salah, bronze green. Cari bronze green juga nggak ada ya udah. Hampir Bukan nggak ada. Bukan nggak ada, tapi agak susah. Jadi kalau kita ngomong tadi tentang Indonesia menganut apa? Iya. Nah, Indonesia itu kita dulu berafiliasi, tahun ini kita tidak ada di list BVA, tapi kita lombanya mengacu ke Belgia, ke BVA. Otomatis yang diambil adalah bronze green, ya kan gitu. Betul. Nah, kebetulan banyak teman-teman itu burungnya dari peternak Belanda, ya, Belgia beberapa, ya, Spanyol, kemudian Portugal terakhir. Ada juga dari Jerman sih AZ. Saya punya. Tapi AZ itu mungkin terakhir 3-4 tahun yang lalu masuk. Ya, yang gitu. pertama ya, yang ring AZ itu. Ya. Sekarang yang ring AZ. Jadi tiap negara punya standar sendiri-sendiri. Ya. Lomba di Indonesia kita mengacu BVA yang bronze green. Tinggal nanti mau dibenerin yang kemana ini? Iya kan gitu. Monggo, ya mau benerin ini. Yang sudah beli. Ya. Sekali lagi ini kontroversi juga ini mengenai spesies ya. Jangan sampai kontroversi itu membuat daya minat peternak atau calon buyer atau siapapun itu yang pelaku usaha di situ ya udah turun kepercayaan dirinya. Soalnya banyak saat ini itu orang itu mengeluh di FB misalnya. Jadi apa yang mau dilakukan sampai orangnya nggak tahu setelah beli burung ternyata di breeding tidak sesuai harapan. Ya betul. Salah gimana? Salah kiblat atau Apa salah kiblat ya? Kalau saya bilang itu salah pairing. Salah pairing. Salah pairing berarti kita berbicara tentang teknik breeding. Tapi nanti kita bahas masalah teknik breeding. Menurut pengalaman saya bisa diaplikasikan sama teman-teman atau sahabat Republik Burung. Silakan. Menurut jenengan ini benar pendapat saya, silakan diterapkan kan gitu. Kembali lagi ke topik bahwa fishery di Indonesia dijelaskan sama Om Yadil tadi itu menganut kita masih mengkiblat kepada BVA ya. Dengan mahkota warna bronze green, sedangkan burung bronze green di Indonesia masih bisa dihitung pakai jari. Dengan perbandingan peternak di Indonesia banyak yang keluar bronze green cuma segitu. Nah kita itu kan tahap kesana kan perlu proses ya. Masih jauh. Eropa aja 18 tahun. Screening apa sih? Sama kayak bronze green. Nanti kita tanyakan di slide warna bronze green. Nanti di slide ya. Bisa cek di toko chat, pengen tahu langsung. Tapi
oleh Tokopedia. Itu cek tentang Tokopedia. Nah, Bronski nanti biar teman-teman bisa tahu gambaran kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah peternak kita itu masih melakukan seleksi breeding untuk arah ke sana. Jadi masih ada sebagian warna, ada banyak merah, banyak kuning, terus kemudian karena di presentasi warna di bagian brown resetter itu paling kompleks ya daripada spesies lain, ya ada 3. Nah, untuk menyikapi itu semua, terus lakukan seleksi breeding di kandang-kandang, apa yang ada dimanfaatkan, kemudian sambil kita membuat ini, kita belajar di lomba beauty contest, kita bisa sharing kepada mereka yang sudah punya warna yang sesuai apa yang benar ya? Iya. Jadi kita tesnya adalah di lomba BC. Ya, jadi ketika kita breeding, hasil tesnya ya dilombakan. Betul. Jangan wah diupload manoni wapi sing komen 100 jarjos begitu dilombakan bleset. Ya kembali lagi ke masalah sosial media. Sosial media itu adalah tempat untuk kita menulis sesuatu, berpendapat, jadi pendapat apapun bisa kita terima asal kita tahu keilmuannya. Oh ya, ini yang benar, ini yang salah. Tidak perlu ribut lah, biar rame ya kamu itu. Oh ribut terus, apa yang mau? Ya ributnya kalau positif, kalau negatif, ya kan? Jadi selisih paham, pendapat yang kan pendapat yang gini, multitafsir dan segala macam. Jadi kembali lagi ke teman-teman sambil memanfaatkan materi breeding yang ada di kandang kita semua nih, termasuk saya, sambil kita mengamati, sambil kita belajar, sambil kita coba. Ini benar, ini baru segini. Bawa ke lomba bikin konten. Formatnya penilaian seperti apa? Om bisa tanya ya Om ya. Masalahnya banyak udah di internet, di share standar penjurian juga ada. Ya. Jadi kalau yang dulu ada 9 kriteria ya, sekarang udah 22 untuk kriteria penjurian. Ya. Itu mungkin bisa dicari di internet. Dulu dulu itu nggak ada. Maksudnya kisi-kisinya itu nggak ada. Kalau sekarang di internet banyak, bisa diunduh, bisa dibaca. Tinggal mau belajar nggak? Iya sih. Mau belajar tapi mengeluh, jangan lah. Gitu. Kalau dulu kan sering ada seminar. Sekarang sepi seminar ini. Pandemi ya. 2021 mungkin jalan lagi ya. Dijalankan lagi. Ya. Ya. Jadi standar spesiesnya harus dipegang kuat, seleksi breedingnya harus Anda catat setiap hasil anaknya, kemudian dicoba di event beauty contest kan gitu. Jadi mengeluh itu menurut saya bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Kalau di sosial media mengeluh pada teman-teman sendiri. Rata-rata teman-teman kalau saya amati itu mereka mengeluh setelah beli di seseorang. Ya, beli pada peternak mengeluh kok hasilnya tidak seperti yang diharapkan setelah di breeding. Nah ini untuk mengantisipasi itu gimana caranya menyandera? Gini, setelah mungkin teman-teman nyimak bisa dilihat di kandangnya teman-teman ya. Wah, burung ini seri hijau saya ini banyak merah, banyak kuning, atau sudah mendekati benar ini brown screen tadi ya. Kalau belum, terus benahi. Jadi saya bagi tips teknik breeding dari saya pribadi ya, yang sering mungkin juga kepada teman-teman yang sudah mahir di Eropa. Jadi kurangi warna merah di bagian tengkuk ya. Kemudian setelah itu satu poin itu aja pegang, selesai sudah semua masalah. Mengurangi merah. Jadi ketika anakan banyak keluar merah, tunggu sampai usia mungkin 8 bulan karena ada perubahan warna ketika dia mabung dari usia anakan dulu ke dewasa. 8 bulan ke waktu yang efektif untuk melihat karakteristik burungnya. Kadang ada yang kecil warnanya banyak merah, ternyata 8 bulan normal. Aduh peternak. Jadi tahan dulu, tunggu 8 bulan, bila perlu tahu perubahan apa yang terjadi. Ketika banyak merah di sana, maka ini harus dipendam. Nah, kenapa nunggu 8 bulan? Apakah nunggu molting dulu? Iya dong, pasti. Ya. Pasti. Jadi perubahan warna dari anakan ke dewasa itu, sehingga
seleksi breeding Anda terarah. Terus di situ juga kita ini PR, sebenarnya itu PR. Jadi PR-nya itu gini, mengurangi persentase merah di bagian tengkuk itu hal yang tidak mudah menurut saya, karena kita mengingat bahwa banyak sekali mutasi di spesies-spesies itu enggak pendapat saya. Jadi ya sabar aja, karena kita namanya seleksi juga nggak harus semua keluar bagus. Sama kayak bermain mutasi, nggak harus keluar jackpot istilahnya gitu kan. Jadi sabar, tunggu hasil anaknya keluar, selalu interaksi kepada peternak, kemana Anda beli interaksi. Dari situ mungkin terjadi yang namanya korelasi, sehingga tidak perlu menyebar ke sosial media, menyalahkan ini, menyalahkan itu. Undang-undang ini dulu mulai katanya ya itulah teman-teman dari masalah fiseri. Nanti kita bahas juga tentang mutasi. Oke, kalau kita ngomong tentang mutasi nih, ya, yang sekarang pada jualan air mineral. Jadi di FB ini jualan air mineralnya banyak. Sedangkan ini masih tahap mungkin penelitian di BPN ya. Mungkin. Ini mohon Bung Chandra diterangkan. Aqua ini mutasi apa sih? Nah, gitu. Haus. Oh, haus. Ini mutasi kopi lagi nih, kopi single ya loh. Kopi guys, kita minum dulu. Biar agak santai lah. Oke, kita kembali lagi. Saya udah dulu. Nah, seruput. Apa sih Aqua ini? Kan Aqua di Rosecoris ada, ya kan? Ya. Yang belum ada di Viseri, Liliana udah ada. Di Liliana udah ada Aquanya. Turquoise apa Aqua? Jangan lupa. Aqua sih. Turquoise. Ya turquoise sesuai mutasinya. Ayo mau diterangkan. Aqua. Iya Aqua ya. Bukan mineral ya, apalagi pasti kan teman-teman mungkin mineral apa itu. Apalagi kelewat. Air berbeda tinggi. Kenapa kok tiba-tiba seluruh Indonesia punya Aqua? Nggak mau posting Aqua. Posting Aqua. Bulan ini juara Aqua. Nah, ini. Patokannya apa sih? Nah, mutasinya itu apa sih? Jadi batasan mutasinya. Mutasi bisa timbul di mana aja loh. Betul. Di seluruh dunia bisa. Iya. Menyikapinya ya kita diubah lagi. Kalau kita tidak tahu, lebih baik kita belajar kepada teman yang sudah punya, atau kepada secara teori bisa Anda lihat di websitenya di online itu. Aqua kita mengacu pertama pada Rosecoris itu Batasan mutasinya Aqua itu apa loh? Kalau Aqua itu menurut saya adalah hijau kebiruan. Hijau kebiruan, persentasenya lebih banyak hijau daripada biru. Kan gitu. Kalau turquoise itu biru hijau. Biru kehijauan, turquoise. Kalau nanti biru kehijauan dan hijau kebiruan seperti apa? Tayangan slide-nya nanti kita catat. Berarti ini Aqua ini di mutasi Parblue ya? PPR sebenarnya. PPR sih masuk di PPR. Apa itu PPR? Persitasin pigment partial reduction. Iya, nah, jadi pengurangan persitasin tapi parsial. Jadi turunannya ada turquoise, ada aqua, ada yellow vision. Arahnya nggak ada sana. Aqua turquoise. Aqua turquoise ada. Penggabungan kedua mutasi ya. Satu lokus yang sama. Lokus itu apa? Teman-teman lokus itu baca lah. Masa ngajari terus. Bisa berjalan ya. Lokus itu adalah tempat terjadinya mutasi. Jadi pabriknya. Kalau ada yang menyebutkan B locus, berarti locusnya ada di biru. B locus itu adalah kode genetika, kita bacanya adalah blue locus. Locus adalah tempat terjadinya mutasi. Aqua, turquoise, dan biru adalah satu locus yang sama. Jadi teman-teman kalau ada postingan tentang locus itu apa sih om, daripada buka website, karena saya tahu kita beri bahasa yang lebih mudah dimengerti ya. Yaitu tadi locus adalah tempat terjadinya mutasi. Itu sih. Terus kan gini, kalau misalnya ada yang pil-pil itu, nah pil faded itu beda lagi. Tanda lagi. Apanya yang sana sih? Oke. Maksudnya gini, makanya saya tidak ada beberapa teman telepon saya, kenapa tidak itu berkomentar masalah aqua hanya waktu awal-awal aja. Ya awal-awal saya bilang memang
kita lagi nunggu informasi dari BPA. Tapi saya tidak menyalahkan bahwa teman-teman yang sudah punya itu mengklaim bahwa itu mutasi baru. Iya, karena karakteristiknya sedikit berbeda daripada mutasi yang sudah ada seperti parablu. Mutasi baru itu baru di Fusari. Bukan baru di agarponis ya. Kalau kita ngomong agarponis kan kita ngomong 9 spesies nih. Betul. Kalau di Rhizopolis itu udah lama. Sekarang muncul di Fusari. Nah, di Fusari ini baru. Tapi apakah bisa ini disebut aqua? Kan gitu. Betul. Masih dalam tahap penelitian. Jadi jangan patah semangat, mungkin aqua beneran atau modifikasi. Iya sih, tapi ya menurut saya sejauh ini BPA juga melakukan penelitian bahwa aqua itu seperti true turquoise, jadi benar-benar seperti parablu. Bukan parablu ya, tapi turquoise sendiri. Turquoise sendiri, karena parablu itu sudah menjadi blue 1, blue 2. Nah, apakah aqua namanya benar atau turquoise yang benar? Lebih baik diam. Tidak perlu, ya saya lebih suka baca postingan tentang mineral apa jok-jok yang seperti itu daripada ngompori yang malu berarti itu orang tua. Nah, ini jadi buat teman-teman nih biar nggak salah beli ini. Iya sih. Jadi sampai saat ini kan harganya ugal-ugalan juga masuk akal. Ugal-ugalan dalam artian manung bulat ini tetap pasar di bawah tetap 200.000 ditol 6 juta tak warah aqua. Jadi saran saya untuk mengetahui ini aqua, makanya saya tanyakan batasan mutasinya gimana. Jadi gini, mengenai tentang batasan mungkin saya sendiri pribadi mungkin memahami ya, tapi kalau teman-teman yang awam batasan itu memang hampir menyerupai ya. Lebih baik beli ke teman-teman yang sudah mengembangkan rekomendasi. Ya, rekomendasi saya teman-teman di Papilsur, si Om Juli, kemudian ada ketuanya Om Didi Paidin, kemudian banyak sekali teman-teman sore mengembangkan di sana daripada beli kepada buyer yang tidak jelas, sehingga komplainnya kemana komplainnya? Mungkin ke pasar larangan. Nah, kemarin juga ada teman konsultasi, saya mau beli aqua. Nggak sampai tanya itu kemana? Tanya ke peternaknya, dia tahu nggak mutasi aqua itu gimana? Ternyata mutasi peternaknya juga nggak tahu gimana mutasi aqua itu, dan batasan aquanya juga nggak tahu. Nah, terus yang dibeli apa ini? Ya mukanya aja seperti aqua. Ya kan konyol. Jadi rekomendasi saya banyak menanyakan masalah ini lebih detail karena saya juga belum pegang burungnya. Jadi batasan-batasan itu hanya sekedar teori, tapi secara visual teman-teman bisa lihat di postingannya Om Juli, teman-teman Solo lah, KLI Korwil Solo Raya. Tapi sekarang aqua nggak hanya di Solo, banyak memang. Tapi yang rekomendasi di sana ya. Cuman gini, kalau kita ngomong aqua nggak hanya di Solo ya. Cuman teman-teman ngembanginnya gimana? Maksudnya ngembanginnya gimana? Kita kan harus memisah mutasi ini dari mutasi split lainnya. Kalau ingin membuktikan, makanya itu sedangkan dicampur semua. Tak lihat di FB itu dicampur. Ya makanya harus punya yang namanya seperti pembahasan saya di awal, kita ketemu harus nyimpen burung hijau supaya pembahasan itu semua masih ada korelasi. Burung hijau bisa mutasi iyalah, berarti pelihara burung hijau yang benar, yang baik. Tidak, jadi gini loh, burung hijau itu orang mau beli itu kesannya itu materi untuk beauty content, padahal enggak juga gitu loh. Beli burung hijau itu untuk memfilter juga. Jadi kalau teman-teman, nah ini sama kaitan kita pembahasan di awal, teman-teman kan seleksi breeding nih, ya kan, kita kan judulnya kan supaya ada korelasi kan gitu. Seleksi breeding, kemudian keluar yang tidak sesuai diharapkan, ini bisa disimpan untuk memfilter burung-burung mutasi baru yang ada di Indonesia. Jadi jangan malah kesannya kayak dianaktirikan, dibuang, kemudian dikomplain habis-habisan, itu enggak baik juga gitu loh. Antara peternak, bakul itu harus bersinergi. Ojo kira-kira orang malu impor dan lokal tok ya. Di lokal pun kita harus jadi polemik. Ini hijau yang murni itu ya angel loh. Karena tipikalnya orang Indonesia itu senengannya kombinasi. Ya ini masalah lagi buat teman-teman peternak ya.
sukanya kombinasi. Ketika keluar aqua mutasi ya, misalnya mungkin kedepannya benar atau tidak saya juga nggak tahu. Belum udah dikombinasi dengan blue, dikombinasi dengan biota, dikombinasi lagi dengan milvio. Lacur kan? Jadi begini, oke, ya ini pernyataan umum ya, pernyataan umum. Tapi saya pikir daya jualnya mahal. Tidak ada masalah, selama Anda memahami betul mutasi ini, ya ini adalah aqua yang benar menurut literatur. Ini yang aqua yang kasarnya abal-abal, malah bulan itu di warna kuat. Jadi mau dikombinasikan itu sebenarnya hak mereka, hak teman-teman, asal tahu batasannya. Jangan sampai Anda mengkreasikan sebuah ide Anda tuangkan ke dalam breeding, kemudian Anda jual, tapi ternyata itu bukan aqua. Kalau kita semua tahu itu bahwa aqua kombinasi dari aqua dan opal lain dan bisa kasarnya memberikan garansi yang nyaman kepada peternak baru, silakan. Di situ Anda juga bisa mencetak hasil peternakan lain Anda sendiri. Lain itu garis keturunan ya. Itu konsisten. Lain garis keturunan. Itu sih menyikapinya ya. Kita yang nggak tahu lebih baik diam, kemudian lebih baik diisi dengan juk-juk yang membuat suasana jadi lebih enak lah kita baca. Masa setiap hari saya lihat postingan ribut dan ribut. Ya nggak ada masalah, ributnya asal positif. Ini setelah ribut yellow face. Iya. Sekarang aqua lah. Banyak juga yang nulis itu tidak di apa ya? Nulis di FB boleh, tapi penulisnya pun tidak dilandasi oleh pengetahuan. Jadinya konyol. Kalau saya, konyol itu. Dan menyebarkan informasi yang benar malah dia sendiri tidak tahu apa yang dia di posting. Iya. Jadi tanya, saya pernah lihat postingan begini. Ini ada standar spesies aqua, tapi sayapnya kok coklat. Padahal itu memang aqua tapi kombinasi. Yang disalahkan siapa? Lagi-lagi komunitas. Lagi teman-teman yang kasarnya ngompori atau ada istilah penggorengan di sana supaya sebenarnya tidak ada penggorengan. Menurut saya yang menciptakan masalah itu ada sendiri. Anda harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Ada nggak di perbedaannya untuk aqua turquoise itu tadi di paruh? Ada. Gimana itu? Kalau aqua itu paruhnya semua landasnya adalah warnanya lebih pucat daripada wine cap-nya. Itu acuan yang paling mudah dipakai teman-teman. Tapi kalau parjo merahnya tetap merahnya kita bilang parjo di Indonesia itu merahnya tetap seperti green ya. Merah. Ini bisa buat tambahan atau wawasan paling mudah. Dan warna paruhnya ini kalau aqua kemudian turquoise dan kombinasi keduanya itu paruhnya lebih sedikit pucat daripada warna paruh buat color atau white cap-nya. Jadi warnanya agak orange. Ketika warna merah ini turun intensitasnya, jadi warnanya agak sedikit orange. Itu aja yang paling mudah. Tapi ya kembali lagi, SDM di Indonesia melihat hal paruh intensitasnya turun jadi merah turun. Kira-kira orang bisa memahami nggak kalau nggak ada gambarnya? Nah itu. Nanti kita tanyakan di shop ya. Paruh-paruhnya itu tadi kan. Nah, ya itu sih, kita sosial media itu kita jalin hubungan yang baik, bersinergi, bagus, karena saling kita bertukar pikiran. Kalau tidak bisa mengedukasi, bertukar pikiran, kemudian ciptakan suasana hangat di sosial media. Ya kalau mau ikut ya silakan, saya nggak ikut. Ya ini hanya bukan masalah lumayan ini, bisa digarap dari duit. Iya. cuan. Masalah duit akhirnya ya moralitasnya juga kurang. Apa yang menghasilkan uang? Nah, setelah ini momen kok. Iya dong. Untuk masalah berikutnya seperti apa? Ya dia bertanggung jawab sampai pokoknya burung tak jual sehat ya gitu aja. Wes cukup dinaikin ngomong ini om. Iya. Besok ngomong lagi. Murung kami. Ben viewernya Republik Burung ini terus mantau. Bertambah ya. Apa? Soalnya kan ilmu ya. Wes ya, panjang-panjang bro semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Soalnya lo subscribe. Waalaikumsalam.